Nggak usah takut sama namanya klaim garansi. Pokoknya kalau pakai Polytron jangan takut-takut. Kalau takut-takut jangan beli Polytron. Gitu aja kalau gua. Nama gua Azaika, yang dikenal Azaika di YouTube. Dan gua user Polytron banget. Gua beli Polytron itu setelah gua survei sana sini, gua pelajarin sana sini. Sebelumnya gue suka sama motor new waktu itu pada masanya tuh sekitar 2022 kalau nggak salah. Cuman waktu itu harganya mahal dan gue masih cari info sana sini sampai akhirnya gue punya dua kandidat, yaitu satu Yadea dan satu Polytron. Gue akhirnya memutuskan Polytron karena masalah baterai sewanya itu. Malah gue nyari baterai sewa karena gue belum tahu kekuatan baterai sampai saat ini tuh sampai berapa lama. Belum terbukti secara real gitu. Kebanyakan orang hanya teori-teori, jadi gue sementara pilih sewa dulu. Gue pakai Polytron Voxer buat sehari-hari, aktivitas sehari-hari, termasuk gue orangnya suka touring. Bisa lihat video-video gue di channel itu banyak touring-touring ke luar kota. Gue seneng touring semenjak gue punya motor listrik ini. Sebelumnya pakai NMAX itu malah gue gak pernah suka motor. Jadi semenjak gue pakai motor listrik ini malah seneng touring gitu loh. Cerita lucu gini, gue pernah kasus baterai error, dan itu faktanya gue jelasin di video gue, tapi gue malah diserang netizen gara-gara gue pakai fast charging lah atau apa, padahal gue nggak punya fast charging. Jadi aneh aja, gue yang korban tapi gue yang diserang netizen. Itu sebenarnya hal yang paling lucunya, kenapa gue yang diserang. Nah itu yang di pengalaman gue di Polytron. Nah yang kedua cerita lucu, pertama kali gue ini motor listrik pertama kali gue ya. Jadi waktu waktu gue pertama kali ajak ke puncak dan gue belum tahu cara bawa motor, gue nggak ngecek kondisi ban gue berapa penuhnya. Waktu itu gue sampai overheat 6 di atas 5 kali lah, di atas 5 kali, dan itu jam 11 malam bro. Gue mau ke villa bawa anak lagi, pertama kali anak gue dibawa motor dan jauh. Itu lucunya tinggal 2 kilo lagi gue sampai, tapi gue harus turun lagi untuk ngecas daripada gue harus ngedorong. Kalau bully sih gue udah kenyang dibully, entah itu dibully karena gue pakai motor listrik lah, karena apa sih, nggak kuat nanjak lah, itu udah biasa. Kalau di konten-konten dibully gue udah kebal, udah anggap aja itu mah hiburan. Malah itu yang bikin seru kalau gue konten, nunggu nunggu penyepong-penyepong yang nyerang gitu loh. Kekurangan Polytron sebenarnya minor, kayak kayak apa sih, getaran stang, apa shock yang keras itu wajar, masih bisa diakalin. Cuman yang paling parah sih sebenarnya footstep ya, dari awal lahir sampai sering revisi sana sini posisi footstep nggak berubah. Dan yang kedua itu after salesnya ada di beberapa tempat bagus, ada di beberapa tempat itu bapuk banget deh. Pokoknya kalau di komunitas ada satu tempat yang udah terkenal jelek. Jadi kalau misalkan pakai Polytron, pinter-pinter aja cari service center yang bagus. Satu lagi, bodinya itu emang nggak begitu bagus. Dia plastiknya gampang pecah, bukan plastik ABS kayak motor-motor Jepang gitu. Jadi kalau yang beli Polytron sih harus hati-hati, karena pengalaman gue sendiri, gue pecah indennya itu
luar biasa lama. Ya, ntar tonton aja video gua dah. Aduh. Kelebihan Polytron dengan harga 13 juta, gue bisa dapat motor dengan BLDC 3000 watt dan gue bisa ajak ke Ciletuh lo. Bayangin lo, Ciletuh itu medannya gila-gilaan. Terus baterainya juga gede. Dan paling gue suka sih satu, dia bisa fast charging. Fast chargingnya dia luar biasa, bisa 40 ampere. Jadi di service center Polytron itu fast chargingnya 40 ampere. Itu luar biasa cepet. Jadi 1 jam itu penuh. Itu kepake banget kalau gua touring atau gua kelayapan kayak sekarang ke Jakarta ini gitu. Jadi nggak ribet dengan harus nunggu berjam-jam. Itu yang kelebihan utama yang gua suka, yang bikin gua pilih Polytron. Ada sih bilang orang mirip PCX. Ada yang bilang wah pengen beli PCX nggak kebeli. Sebelumnya sih gue malah pakai NMAX ya. Gue nggak terlalu suka PCX. Tapi karena gue udah bosen dengan bensin, ngantri atau segala macam. Gue pengen mencoba yang baru dan gue seneng teknologi yang baru gitu. Teknologi sekarang kan udah beralih ke EV, makanya gue lebih pilih EV. Dan gue udah hampir 11 bulan gue nggak ngisi bensin. Motor ini tuh udah nyaman banget. Malah kangen gue bau bensin kayak gimana. Pakai Polytron gue udah hampir 11 bulan. Di 11 bulan itu banyak drama klaim sana, klaim sini. Tapi di sisi lain plusnya juga banyak. Gue menikmati motornya, gue bisa jalan jauh, gue bisa ngecas cepat, dan gue tetap enjoy. Meskipun ada minusnya ya, gue selalu posting untuk kebaikan Polytron sendiri, biar dia ada improvement aja. Maksud gue menyerang itu bukan menjatuhkan, tapi untuk membangun. Pokoknya tujuan gue kayak gitu deh, pokoknya. Kalau Polytron sih, paling yang dibenahin sih pertama udah pasti footstep, karena footstep itu nggak ganggu. Itu yang paling utama kalau di gua. Yang kedua sih shock ya. Cuma kalau shock itu kan balik lagi ke kenyamanan masing-masing. Ada yang suka bawaan, ada yang suka ganti. Kalau gua sih cari kenyamanan dulu, baru ganti yang lain-lain. Termasuk lampu. Lampu sih kalau gua wajib. Kalau yang lain sih kan macam-macam ya. Kalau gua lampu wajib karena gua sering touring dan jalan tengah malam. Ya itu pengalaman gua. Nggak usah takut sama namanya klaim garansi. Pokoknya kalau pakai Polytron jangan takut-takut. Kalau takut-takut jangan beli Polytron. Gitu aja kalau gua.